Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi dengan anak buah Bagi dalam video review One Piece chapter 982 yang berjudul Penjahat Bertemu Penjahat. Kita akan mengulas kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada chapter 982 kali ini. Anak buah Bagi juga akan membahas lebih dalam dan komprehensif beberapa detail yang menarik pada chapter ini di segmen terakhir. Pastikan teman-teman nonton video ini sampai selesai untuk menambah wawasan teman-teman seputar One Piece. Cerita sampul Oh Keluargaku dari Beji masih berlanjut ke volume 28. Di cerita sampul kali ini, kita bisa melihat Beji dan Pes sedang digendong oleh Chiffon, sedangkan Lola sedang digendong oleh Gotti. Rupanya mereka berupaya untuk meninggalkan Dressrosa untuk kabur dari kejaran angkatan laut. Apakah nanti mereka akan bertemu dengan Pawn yang terombang-ambing di sekitar Green Beach? Sekedar saran untuk para cowok penggemar One Piece, carilah jodoh seorang wanita yang sifatnya seperti Charlotte Chiffon, seorang wanita yang lembut perasaannya, tulus cintanya, selalu kuat di setiap keadaan, selalu siap siaga demi keluarga, dan yang terpenting selalu setia. Selanjutnya kita akan membahas kelebihan yang terdapat pada chapter 982 kali ini. Yang pertama adalah terkuaknya tujuan lain dari Kaido. Selama ini kita hanya mengetahui bahwa Kaido sangat nyaman sekali menjajah negeri Wano dan menjalankan rutinitas bisnis produksi senjata ilegalnya. Kita juga tahu bahwa tujuan lain Kaido adalah menyulut peperangan yang sangat besar untuk menguasai dunia. Ternyata bukan hanya itu. Ketika Kaido berbincang-bincang dengan Orochi, terungkap sebuah fakta yang cukup menarik, di mana sebenarnya Kanjuro juga diberi tugas untuk mencari tahu informasi tentang Love Tale dari Oden. Itu artinya Kaido juga tertarik untuk pergi menuju ke Love Tale dan menemukan One Piece. Sepertinya Kaido juga berkeinginan untuk menjadi raja bajak laut. Yang kedua adalah semangkuk sake rasa gelisah. Di chapter ini juga terdapat unsur drama di mana Shogun Orochi menjadi paranoid setelah mendapatkan laporan dari Kanjuro. Rasa resah dan gelisah sang Shogun tak dapat ditutupi lagi ketika Black Maria menuangkan sake ke dalam mangkuknya. Tangannya gemetar tak beraturan hingga membuat sebagian sakenya tumpah. Puncak kegelisahannya terlihat ketika Shogun Orochi memerintahkan anak buahnya untuk segera menyalip Momonosuke dan segera mengeksekusi mati anak sulung dari Kozuki Oden tersebut. Sementara itu, Momonosuke yang babak belur dan tergeletak tak berdaya juga sedang gelisah mengkhawatirkan nasib para pengikut setianya. Yang ketiga adalah rangkuman cerita lewat tutur karakter. Di sini terlihat kecermatan Oda Sensei yang mencoba menuturkan ringkasan cerita kepada para pembaca lewat penuturan sebuah karakter. Seperti yang kita tahu, beberapa bulan terakhir pengerjaan serial manga dan anime One Piece terganggu dan terhambat oleh adanya pandemi yang merebak. Penundaan rilis chapter yang terjadi akibat pandemi membuat kita kesal dan jenuh. Lewat laporan dari Kanjuro dan Fukurokuju terhadap Orochi, kita mendapatkan rangkuman cerita yang terjadi sedari chapter 976. Laporan kedua karakter tersebut membantu kita untuk tetap bisa mengikuti alur cerita yang terjadi selama ini, meskipun rilis chapternya sempat tersendat-sendat. Yang keempat adalah adanya sisipan misteri dan kejutan. Dari percakapan Marco dengan Nekomamushi, kita bisa mengetahui bahwa pulau kediaman Kaido namanya dirubah menjadi Onigashima. Itu artinya sebelum dijadikan tempat tinggal oleh Kaido, pulau tersebut mempunyai nama lain. Ini menjadi misteri kecil yang disisipkan oleh Oda di chapter ini. Tujuan Kaido mencari informasi tentang Love Tale dari Oden tentu adalah kejutan kecil tersendiri bagi pembaca. Selain itu, sepertinya Marco juga mempunyai kejutan untuk kita ke depannya. Yang kelima adalah plot twist yang menarik. Di chapter ini tersaji beberapa plot twist yang menarik.
seperti Denjiro yang berhasil melumpuhkan Sasaki dengan mudah, lalu Chopper dan Usopp yang berusaha kabur dari kejaran Big Mom, membuat mereka terpisah dari kelompok Kinemon. Nami, Carrot, dan Shinobu yang dipergoki oleh Prometheus, hingga Luffy yang tak sengaja bertemu dengan Ulti dan Page One. Pelintiran alur cerita tersebut tentu akan membuat ceritanya semakin menarik untuk disimak dan ditunggu kelanjutannya. Yang keenam adalah minggu depan tidak libur. Tentunya ini menjadi berita yang sangat bagus, di mana Oda mencoba untuk memanjakan para penggemar serial One Piece. Apalagi ketika pandemi, rilis chapternya mengalami hambatan yang cukup kompleks, membuat jeda libur antar chapter menjadi lebih sering. Kita patut menghargai usaha dan etos kerja Oda Sensei dan para asistennya yang konsisten untuk memberikan segala upaya terbaik mereka bagi kita para penikmat karyanya. Semoga selalu sehat Oda Sensei. Itulah beberapa kelebihan yang terdapat pada chapter 982. Sekarang kita akan beralih membahas tentang kekurangan yang terdapat pada chapter kali ini. Yang pertama adalah Tobiropo yang gagal fokus. Di chapter 979, Kaido mengadakan sayembara kepada para Tobiropo untuk menemukan anaknya yang bernama Yamato. Dalam prosesnya, tak semua anggota Tobiropo menjalankan tugasnya dengan baik. Di chapter ini, terlihat Black Maria lebih memilih untuk menemani Kaido dan Orochi minum sake. Lalu, ada Sasaki yang dengan mudahnya dilumpuhkan oleh Denjiro yang menyamar sebagai Kyoshiro. Sedangkan Ulti dan Page One sepertinya terlalu banyak bermain-main dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua adalah keterlambatan pengenalan karakter. Meskipun di chapter 974 Kanjuro telah membuka identitasnya sebagai pengkhianat, nyatanya baru 8 chapter kemudian ia diperkenalkan secara resmi. Ini bukanlah hal yang mengejutkan. Selain itu, kemungkinan sosok yang berbicara dengan Marco selain Nekomamushi adalah Izo, sebagaimana sedikit bagian wajahnya terlihat di chapter sebelumnya, dan dia juga sekapal dengan Nekomamushi. Yang ketiga adalah keberadaan yang tidak jelas. Di chapter sebelumnya, Sanji diperlihatkan menyerbu rumah bordil kediaman Black Maria dengan antusias. Setelah kecewa karena tidak menemukan satupun wanita di sana, keberadaannya kini tidak diketahui. Apalagi Sanji tidak terlihat berada di dalam Brachio Tank bersama Chopper dan Usopp, maupun di antara kelompok yang dipimpin oleh Kinemon. Sanji juga tak terlihat di antara kelompok Nami, Carrot, dan Shinobu. Kemanakah perginya Sanji? Selain itu, beberapa tokoh seperti X-Drake, Franky, Brook, Robin, dan Jinbe juga belum mendapatkan porsi tampil di chapter ini. Pembahasan kita masih belum usai. Kita akan berlanjut membahas tentang analisis detail menarik yang terdapat pada chapter ini. Terdapat porsi pengembangan karakter yang cukup berimbang di chapter ini. Yang pertama adalah Black Maria. Rumah bordil yang dilewati oleh kelompok Kinemon didapati sebagai kediaman Black Maria. Tidak menutup kemungkinan, selain menjadi salah satu anggota Tobiropo, Black Maria adalah penanggung jawab terhadap kawasan rumah bordil tersebut. Hal ini didukung oleh fakta bahwa Black Maria lebih tertarik menjadi wanita penghibur yang menemani Kaido dan Orochi minum sake daripada harus melaksanakan tugas untuk mencari Yamato. Yang kedua adalah Denjiro yang mulai menunjukkan taringnya. Ketika bertemu dengan Sasaki, Denjiro tidak memakai jambul palsunya. Dengan penuh rasa bangga, Denjiro menunjukkan tato lambang klan Kozuki yang terdapat pada punggungnya setelah mengikat Sasaki. Ini sangat menarik sebagai pengembangan karakter Denjiro, sebab selama 2 dekade Denjiro menyamar sebagai bos Yakuza bawahan Orochi dengan nama Kyoshiro. Kini Denjiro menunjukkan identitas aslinya sebagai pengikut setia keluarga Kozuki. Keahliannya dalam menyamarkan identitas dan rasa dendamnya selama 20 tahun
adalah hal yang sangat mengesankan selain kecerdikannya yang luar biasa. Yang ketiga adalah Chopper dan Usopp yang nampaknya menjadi sedikit lebih berani daripada sebelumnya. Hal ini terlihat ketika mereka sempat memberikan perlawanan kepada Big Mom dengan cara menembak Big Mom dengan meriam dari Brachio Tank yang mereka kendarai. Akan tetapi, rasanya wajar saja jika mereka pada akhirnya mencoba untuk kabur, karena yang dihadapi oleh mereka berdua adalah Big Mom, salah satu Yonko yang sedang marah. Keberanian Chopper dan Usopp kali ini patut diacungi jempol. Yang keempat adalah Ulti dan Peichuan yang terlihat sedang melaksanakan tugasnya untuk mencari Yamato. Nampaknya hanya Peichuan yang serius menjalankan tugasnya di sini, karena Peichuan sangat kesal oleh tingkah Ulti yang egois dan selalu membuntutinya. Di sini terlihat sisi lain dari Peichuan, di mana dia terlihat lebih konyol ketika berpasangan dengan Ulti daripada ketika berpasangan dengan DS Drake. Apa mungkin Peichuan adalah korban perundungan oleh Ulti? Mungkin, sepertinya begitu. Sedangkan Ulti, sifat manja dan egoisnya terlihat lebih jelas lagi ketika dia mengeluh tidak kuat berlari dan mencekik Peichuan dari belakang karena menolak untuk menggendongnya, sehingga mereka berdua terjatuh dari anak tangga. Chapter 982 adalah chapter yang cukup menarik, di mana terdapat proses pengembangan beberapa karakter dengan porsi yang seimbang. Selain itu, terdapatnya misteri kecil yang terungkap dan misteri yang dibangun untuk kedepannya juga menjadi daya tarik tersendiri dari chapter ini. Sekian review One Piece chapter 982 dari Anak Buah Bagi. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya tak pernah ketinggalan update video dari Anak Buah Bagi. Masih banyak video pembahasan seputar One Piece yang menarik untuk teman-teman simak di kanal YouTube Anak Buah Bagi. Bisa pilih playlist yang sudah kita siapkan di sebelah kanan, atau pilih video rekomendasi dari kita di sebelah kiri. Sampai ketemu lagi dengan Anak Buah Bagi di video yang selanjutnya.